karena kayaknya sepi banget. Boleh mungkin bisa dibuka kameranya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rahmawati selaku MC pada acara temu perdana Evok MBKM Sociopreneur of MBKM Sociopreneur of Evok 2023. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang telah tergabung menjadi peserta MBKM Sociopreneur Urban Village Fund CEO 2023. Nah, untuk teman-teman semua bisa nggak nih off cam dulu, on cam dulu karena biar lebih interaktif untuk hari ini. Ya, ayo, ada yang bisa on cam nggak nih? Atau ada yang terkendala, boleh bilang di chat. Oke, boleh ya sambil on cam teman-teman biar acaranya lebih interaktif. Dan untuk sekarang ini kita akan masuk ke acara temu perdana peserta MBKM Sociopreneur Evok 2023. Untuk video yang sebelumnya teman-teman lihat itu merupakan video dari kegiatan Evok MBKM Sociopreneur yang ada di Kalimantan Tengah kerjasama dengan PT Maruwaikol. Oke, boleh nih yang nggak terkendala jaringan, bisa on cam dulu biar lebih interaktif dan bisa saling kenal nih. Masa nanti 2,5-3 bulan di lapangan belum tahu nih teman-temannya siapa aja. Boleh mungkin on cam dulu biar lebih interaktif. Dan bisa saling tahu nih siapa aja sih teman-teman yang tergabung di kegiatan OVOK nantinya dan akan bersama-sama di lapangan selama hampir 3 bulan. Dan ayo, nggak ada yang on cam nih. Ayo, masih ditunggu nih buat on cam. Biar lebih seru acaranya. Karena nanti kita juga ada materi ataupun sayang pandang dari Pak Iqbal selaku Asisten Direktur Kewirausahaan Sosial di Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB. Ayo teman-teman boleh on cam dulu biar aduh ada yang mati lampu. Yuk yang nggak mati lampu, yang nggak terkendala jaringan boleh on cam dulu. Boleh on cam sebentar aja sih, mungkin biar saling kenal, biar saling tahu juga nih teman-temannya. Masa nanti 3 bulan loh di lapangan tuh nggak sebentar. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kepada teman-teman semua. Untuk acara temu perdana peserta MBKM Sociopreneur Evok IPB ini akan saya mulai. Untuk pertama-tama, di sini juga ada Kak Akbar dan Kak Syifa yang mendampingi kegiatan Evok nantinya. Mungkin untuk agenda selanjutnya kita akan mendengarkan dulu lagu Indonesia Raya dan himne IPB kepada operator.
Baik, mari kita lanjutkan ke agenda selanjutnya. Di sini saya akan ditemani oleh Kak Akbar Hermawan selaku PIC dari kegiatan OVOK MBKM Sosiopreneur yang akan dilaksanakan di Kalimantan. Kepada Kak Akbar. Halo, cek Kak Ama. Gimana Kak Ama? Iya, baik Kak. Oke, boleh nih teman-teman on cam dulu nih, biar kenal sama Kak Akbar juga. Biar Kak Akbar. Apa ini? Oke, ini udah langsung aja nih Kak Ama nih. Iya, boleh Kak, dipersilahkan. Oke, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Boleh dijawab ini pertanyaan ya? Siang Kak. Oke, siang. Siang Kak. Oke, siang. Ya, ini saya serasa lagi ngobrol sama patung soalnya ya, kalau teman-teman tidak menyaut gitu ya. Jadi kita interaktif ya teman-teman. Jadi meskipun teman-teman yang nggak bisa on cam, ya jawab aja di kolom chat, gak masalah gitu ya. Jadi itu adalah ada pertama teman-teman untuk menjadi peserta Sosiopreneur MBKM OVOK 2023 ini adalah soal responsif ya. Jadi jika ada masalah nantinya, jika ada jika ada hal yang harus ditanggapi tentu harus responsif gitu, biar nanti tangkas gitu sesuai dengan apa yang disampaikan, yang sering disampaikan oleh Pak Rektor ya, bahwa kita harus menjadi orang yang agile gitu. Gimana cara menjadi orang yang agile, tangkas adalah responsif terhadap sesuatu gitu. Oke, selamat siang. Sekali lagi saya ucapkan selamat juga ya teman-teman, dan terima kasih atas telah menjalankan proses atau rangkaian seleksi di program One Village One CEO untuk MBKM Sosiopreneur pada tahun ini tentunya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, khususnya terkait dengan apa yang akan teman-teman lakukan selama 3 bulan nanti ketika di lapang. Sekarang kita proses di awal, setelah teman-teman sekitar 50 orang kemarin telah dilakukan wawancara dan kami putuskan untuk coba kita tampung dulu, meskipun kemarin kita sudah tanya nih ya teman-teman, minatnya di mana, terus keahlian mungkin terkait komoditi sudah teman-teman pilih gitu, tapi kita coba akan tampung dulu 50, dan tentunya kita akan coba seleksi lagi, ingin mendapatkan orang-orang terbaik tentunya ya, yang akan kami turunkan ke Kalimantan, begitu ya teman-teman. Oke, nah ini nggak ada yang bisa on cam lagi nih teman-teman ya. Kalau ada nih lebih seru kita, karena kita mau sesi perkenalan, nggak asik kayaknya kalau saya doang yang kenalan, tentunya teman-teman juga harus kenalan, ya nggak sih? Bener gak Nurheni? Bener gak Nurheni? Iya Kak, bener. Bener ya. Ya, jadi kita tunggu dulu mungkin teman-teman yang lain. Kalau ada kendala tadi mungkin sampaikan aja di kolom chat. Kayak Eka kendala soalnya sedang mati lampu. Terus Arvin juga tadi menyampaikan ada kendala gitu. Jadi salah satunya adalah konfirmasi ya. Ini pelajaran kedua hari ini adalah konfirmasi. Jika teman-teman nggak bisa, teman-teman ada kendala, itu diomongin nih, disampaikan gitu, agar nanti orang nggak bertanya-tanya nih perihal teman-teman gitu. Karena apa yang tadi Kak Ama sampaikan, nanti selama 3 bulan teman-teman berjalan berdampingan, beriringan ya. Kalau ada masalah tidak tersampaikan, nanti jadinya bakal ada miskom gitu. Jadi kita sama-sama belajar nih ya untuk komunikasi, terus belajar soal responsif dan lain-lain. Nah, kan kalau gini kita tahu nih bagus, oh ternyata gak on cam lagi ada kendala. Misalkan Wiji, oh belum on cam tapi sedang persiapan balik Bogor, jadi mungkin kendalanya di sana. Oke. Ada sekitar berapa orang nih yang on cam? Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5. Lumayan banyak nih ya. Jadi kita sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, apalagi materi yang akan disampaikan sangat erat banget dengan OVOK ya, soal ekosistem bisnis desa, kita mungkin bermain game terlebih dahulu nih. Sepakat ya? Halo, sepakat? Kita bermain game dulu guys. Ayo dijawab Kak Akbar ya. Sepakat Kak. Oke, sepakat ya. Sepakat ya. Oke, nama gamenya adalah Treasure Hunt. Teman-teman sebelumnya mungkin sudah pernah bermain game ini ketika meeting online, atau ketika lagi di organisasi mungkin, atau ketika lagi kuliah gitu ya. Gamenya sederhana teman-teman, jadi nanti saya akan memberikan clue. Nanti teman-teman silahkan siapkan, ini lagi di rumah semua kan?
Ini lagi di rumah semua. Widya lagi di mana? Kayaknya lagi di IPB ini Widya. Enggak Kak, ini mah background. Oh, background ya. Tapi di rumah berarti ya, Widya ya. Iya Kak. Oke. Semua kalau berada di kondisi di rumah itu lebih baik ya. Kalau lagi di jalan kayaknya agak susah gitu. Jadi gamenya cukup sederhana tadi. Satu adalah saya akan memberikan clue kepada teman-teman. Nanti teman-teman silahkan cari mungkin ya clue yang ada di sekitar teman-teman. Misalkan coba tolong ambilkan barang di sekitar kalian yang berwarna merah misalkan ya gitu ya. Cari barang tuh yang ada merah, terus nanti tunjukkan di kamera gitu. Misalkan Amelia misalkan nyari bendera PDIP gitu ya. Ya nggak apa-apa kan merah tuh kan. Banteng gitu, banteng merah. Gitu. Prit ya offset ya. Oke. Contoh aja guys, contoh ya. Oke, contoh nih. Oke, udah siap nih yang on cam semua? Siap atau tidak? Siap atau belum? Siap Kak. Siap ya. Ini udah siap ancang-ancang nih ya. Gesa gimana? Gesa siap Gesa? Siap Kak. Oke, siap ya. Oke. Clue yang pertama nih ya. Cari barang di sekitar teman-teman yang warnanya putih. Silahkan. 15 detik deh. 1, 2. Nih, saya juga ikut nyari ya, guys ya. Nggak ikut nyari sebenarnya, udah nyiapin sih dari awal. Jadi kita Oke, yang warna putih, guys. Oke. Wih, mantap, variatif ya. Ada yang bawa kertas, ada yang kepala charger, ada yang bawa kepala charger, guys. Kepala charger. Oh, ada ya, kepala charger ya. Oke, waktu tinggal 5 detik nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Cukup ya 5. Oke, masih ditunjukkan. Nanti saya akan pilih Nurheni deh, Nurheni dulu nih. Boleh on mic. Terus perkenalkan asal dari mana. Terus prodinya apa. Terus kenapa memilih colokan ya. Tadi colokan kalau nggak salah ya. Terminal ya, colokan ya. Oke, boleh silakan Nurheni. Oke. Selamat siang teman-teman dan kakak semua. Kenalin, saya Nurheni Rizawati. Teman-teman sama kakak-kakak bisa panggil saya Heni. Saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Kenapa saya memilih colokan? Karena dekat di tempat saya. Langsung ada gitu. Ada alasan filosofis nggak? Nih sebenarnya pengennya alasan-alasan filosofis sih. Karena colokan adalah benda yang sangat saya cintai. Sehingga ada banyak lubang di sana yang sangat menyukai lubang misalnya gitu. Nggak ada sih. Oh nggak ada ya? Iya, Karena deket random aja aja ya? ambil. Iya, betul. Random aja ya? Iya. Oke. Terima kasih. Nurheni tadi dari mana? MAB ya? Iya, dari manajemen agribisnis. Oke. Angkatan berapa Nurheni? Angkatan 58. Oke, 58. Siap. Makasih banyak Nurheni. Boleh Nurheni. Coba diangkat lagi teman-teman. Barangnya. Angkat lagi. Nanti Nurheni milih siapa yang aneh menurut Nurheni gitulah. Nah, ini pada kertas semua ya? Oke. Coba. Ada yang mana nih? Gitu deh. Richard. Itu apa tuh? Nggak kelihatan. Siapa? Richard. Richard. Silakan Richard. Ya, tes. Masuk nggak Kak suaraku? Masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, teman-teman semua, nama aku Richard Fernando, biasa dipanggil Richard, dari jurusan Fisika Angkatan 57, asal daerah dari Tangerang. Oke, terus lanjut. barang yang kuambil ini Kak, gelas, cangkir Kak. Mug atau cangkir? Mug ya? Cangkir ya? Cangkir Kak. Oke, cangkir. Kenapa cangkir, Chan? Karena yang di dekatku cuma cangkir Kak, warna putih. Nah, alasannya sama, mager nih. Oke. Cangkir ya. Asal dari mana? Tangerang tadi ya? Iya benar Kak, Tangerang. Oke. Thank you, Chan. Boleh diturunkan lagi barangnya. Tadi ada Nurheni dari MAB dan Richard dari Fisika. Kita akan lanjut lagi nih ya, guys ya. Kita masih banyak stok waktu nih buat perkenalan ya. Kan kita harus berkenalan dulu nih di awal-awal, nggak usah langsung kasih materi yang dar karena bakal pusing ya. Oke. Silahkan diperhatikan clue-nya. Silahkan cari di sekitar teman-teman benda yang berwarna kuning ya. Silahkan, warna kuning. Saya udah nyiapin sih guys. Jadi kita udah nyiapin sebenarnya. Jadi kita kasih soal tuh udah nyiapin.
Oke. Oke. Safitri mana nih Safitri? Apa itu? Tali ya? Oke. Karena tadi Richard sudah menjawab, boleh saya kasih hak Richard untuk menunjuk, boleh. Silakan Chart. Yang Iya. aneh gitu, yang aneh. Yang kamu Eh, penasarin gitu. Kalau aku ngeliatnya si Anggita sih, Kak. Anggita ya? Anggita, Bu. Anggita. Megang apa tuh gitu? Ya, Kak. Boleh, silakan. Perkenalan dulu. Oke, baik. Halo semua, perkenalkan aku Anggita Venutiari dari Prodi MAB. Asal. Barang yang aku pegang itu inian, tas Tas apa itu? enteng Ecobag. dari Indomaret. Wow, sangat spesifik ya guys ya. Oh, Dari iya. Indomaret. Iya, gak apa-apa. Kenapa kau ngambil Ecobag? Yang deket aja, Kak. Semua jawabannya yang dekat aja. Oke, nggak salah ya. Sebenarnya pengen yang filosofis guys. Oke. Dari mana asalan kita? Dari Bojonggede, Bojonggede itu di mana tuh? di Kabupaten Bogor. Oh iya, di Kabupaten Bogor. Sebelah Dekat. mananya Dramaga? Ih, jauh, Kak. Oh, jauh ya? Kalau Dramaga lebih deket Cibinong. Oh, karena Cibinong. Oke. Iya. Siap. Oke, Anggita, ada yang mau ditunjuk gak satu orang? Ditunjuk. Fitra deh, boleh? Boleh, Fitra. Fitra megang apa tadi, Fitra? Center, Kak. Center ya, guys ya? Kenapa center, Fitra? Adanya ini di rumah yang warna kuning. Wow, sangat menarik ya alasannya, guys. Oke. Fitra dari mana? Oh, kenalan dulu. Ya. Halo kakak-kakak semua, perkenalkan saya Fitra Faira Amelia dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 58, asalnya dari Tangerang. Oke, ini kebanyakan anak MAB dan anak Tangerang ya, guys ya. Jadi ya udah nggak apa-apa sih. Oke. Kita satu clue lagi ya. Semangat ya, satu clue lagi. Semangat gak? Semangat deh. Semangat ya. Satu lagi. Sumpah nih didiemin guys. Sepakat, Kak. Oke, semangat ya. Oke, satu lagi nih yang susahnya. Cari benda yang berwarna pink. Langsung pada off cam, curang nih, gak nemu nih, pasti langsung off cam nih. Langsung pada off cam guys. Oke, cari dulu. Wah, semua rata-rata Tumblr ya. Tumblr tuh emang cewek-cewek banget nih warna pink ya. Ini penasaran yang cowok Richard. Ada snack ya kalau salah. Tadi yang terakhir siapa? Fitra mana Fitra? Fitra lagi nyari. Udah. Apa? Oh itu. Gelas. Boleh Fitra, siapa yang mau kamu kenali atau mungkin ya yang menarik barangnya? Angel deh, Kak. Angel orang Cikarang ini. Angel Cikarang. Bekasi, Kak, itu mah dia. Bekasi ya. Mana jauh? Ya, perkenalkan saya Angelika Nabila Ahdi dari Program Studi Manajemen Agribisnis Angkatan 58. Asalnya Bekasi. Oke, Bekasi ya. Ya. Saya bawa Rapika. Mana sih? Nah, Rapika. Kenapa Rapika? Habis ngegosok Ini jangan-jangan. Enggak dong. Oh, enggak. Buat stok di Kalimantan. Waduh. Keren, sangat filosofis. Nah, kayak gini-gini nih seru guys. Sangat. Oke. Ya, jangan jawabnya yang dekat, tapi ini jawaban-jawaban keren nih buat stok gitu ya. Nah, emang di sana bakal nyetrika? Enggak tahu juga sih saya, Kak. Oke. Angel satu, boleh siapa yang mau kamu kenal? Bentar. Widya. Iya, Oh, apa tuh, Wid? ini kotak obat. Mana kotak obat, coba mau lihat. Itu tuh ada obatnya, terlihat tidak? Terlihat, lumayan. Tuh. Sok, silahkan perkenalan dulu deh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. semuanya. Nama saya Widya Katrisma. Saya
orang Dramaga, tapi di puncak juga bisa tinggal di situ. Jadi ada 2 tempat. Oke. Ini Sekarang pamer saya ini ngekos. atau mau promosi villa ini? Enggak, Oh, enggak. takutnya ditanya-tanya gitu. Oh iya. Pusing. Iya, iya. Sekarang saya ngekos di Malabar. Kalian bisa panggil aku Widya. Udah. Widya Malabar. Iya, boleh. Iya boleh ya. Kenapa kotak obat, Win? Karena tadi diambilinnya ini. Oh, gitu ya. Iya. Sama ini juga buat nanti ke Kalimantan. Ada obat apa aja itu coba? Jadi di sini obatnya ada vitamin C, terus Hmm. ada obat sakit kepala, obat sakit perut, obat Oke. sakit pinggang, Oke. terus obat sakit kalau halangan, terus ada salonpas, Oke. ada vitamin A, B, C, D. Udah. Apa vitamin? Oh, vitamin A, B, C, D. Oke. Lengkap ya. Iya. Nanti tolong bawain. Iya. Oke, terima kasih, Win. Widya tadi Iya, asal terima dari kasih. Bogor ya. Dramaga Iya, dari betul. Puncak. Oke. Sip. Ada yang kamu penasarin nggak? Satu orang? Siapa ya? Coba barangnya mana? Coba barangnya ditunjukkan. Coba barangnya ditunjukkan. Oh, itu tuh Gesa Nur Cahyani. Kayaknya Coba Gesa. seru deh. Gesa, kerudungnya yang pink. Ya, halo. Oke, gimana, ya. guys? Halo. Halo kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan aku Gesa Nur Cahyani. Asal aku dari Cilacap. Cilacap. Dari TP3 ya? Ya, dari P3. Oke. P3 partai. Bukan. Lanjut, guys. Bukan Kak. Megang Salah. apa tuh? Jadi ini aku megang perskincarean. Oke, skincare. Kenapa memilih skincare tuh, guys? Padahal kerudung tinggal gini doang gitu. Ya, enggak. Karena ini yang paling dekat sih, Kak. Yang deket-deket aja. Kalau yang jauh nggak usah. Waduh. Apa emang yang jauh, guys? Apa aja deh yang jauh. Oke. Thank you teman-teman, di sesi perkenalan ini lumayan ya. Jadi kita bisa saling mengenal satu sama lain karena teman-teman nanti akan berkomunikasi, berkoordinasi dan bekerja sama selama di lapangan selama 3 bulan nanti ya, September, Oktober, November gitu ya. Jadi mungkin nanti kita bisa berjumpa di sesi-sesi perkenalan yang lain atau nanti kita mungkin ya bisa ngopi bareng gitu ya kali ya, atau kumpul-kumpul bareng lah gitu buat mengenal satu sama lain. Sepakat ya? Sepakat ya? Sepakat, Kak. Oke, jadi setelah ini ada aturan khusus kalau misalkan ada diskusi. Yang pertama tidak boleh ngacangin ya, karena kacang itu enak ya, tapi nggak enak dikacangin, bener nggak? Sih ya. Pertama itu. Terus kedua harus responsif kalau ditanya. Kalau misalkan bisa tidak ada kendala bisa langsung jawab aja di mikrofon, atau teman-teman langsung aja jawab di kolom chat gitu. Yang penting menjawab gitu ya. Karena nggak enak dianggurin ya guys ya. Iya nggak? Iya dong ya. Anggur itu enak tapi nggak enak dianggurin. Asik ya. Oke. Terus yang ketiga adalah sebisa mungkin menghargai siapapun nanti yang berbicara. Di sini kalau teman-teman nggak menghargai saya juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi teman-teman jangan sampai nanti ya, karena kita kan akan ada kegiatan yang berhubungan dengan dosen, berhubungan dengan tenaga ahli, praktisi, berhubungan dengan masyarakat, apalagi berhubungan dengan mitra. Jadi sebisa mungkin nanti teman-teman harus memiliki sopan santun dan juga menghargai satu sama lain. Begitu. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat, Kak. Sepakat, tapi apalagi gini-gini. Ya, oke. Kita ngapain nih, Ama? Udah beres gamenya, Mak? Iko udah beres kan, belum kenal semuanya. Oh iya, belum kenal Iya semuanya. loh, belum kenal semuanya nih. Masa ntar 3 bulan nggak saling kenal satu sama lain. Oke, jadi gimana? Kita mau ngapain lagi setelah Triserhan? Ada game lain nggak? Aduh,
apa ya? Teman-teman mau nge-game lagi atau mau apa nih? Soalnya baru jam 3:10 nih. Baru 15:10. Oke guys, jadi di tengah-tengah kita ini ada peserta tahun lalu juga nih. Mungkin kita bisa ngedengerin dulu ya kesan-pesannya dari mereka-mereka yang sudah ulung ini loh, mengudara di OVOG tahun sebelumnya. Jadi ada siapa namanya? Lupa. Oh, ada Siska sama siapa ya? Bentar aku lupa. Siska. Siska tuh. Halo Siska, apakah suaranya terdengar Siska? Siska. Nggak ada Siska mah. Siapa satu lagi? Halo Kak. Sinti. Oh, ini Sinti aja namanya. Sinti Bumbu Sinti. Halo Sinti. Lagi di mana Sin? Oh, Di Siska. PKL. Oh, di PKL. Katanya udah beres tanggal 5. Kebetulan kemarin aku mundur 1 minggu, jadi harus nambah 1 minggu gitu. Oh, oke. Gimana Sin tahun lalu? Boleh share ke teman-teman. Nih si Angelisa ini banget penasaran katanya. Kalau dari aku seru sih, terus banyak pelajaran yang bisa aku ambil. Pelajaran Di apa luar, tuh? di luar apa ya? Di luar tentang OVOG, kayak misal dari budayanya sendiri kita udah beda, kita kenal orang sana. Ternyata yang awal-awal susah buat survive, kayak takut nggak punya keluarga, jauh dari keluarga gitu, ternyata banyak yang peduliin. Terus dari temen-temennya juga, kebetulan dulu kebanyakan aku dari S1 ya temennya. Kebetulan teman-temannya juga support, terus panitia juga baik, ada Bang Mufid. Langsung disemprot aja. Langsung Abang ada Mufid. nih orangnya. Iya Bang. Terus Pokoknya gimana? jangan takut deh, apalagi kayak kebayang-bayang, wah Kalimantan jauh gitu, cobain pasti seru. Bukannya mandinya pakai air merah ya? Apa? Bukannya mandinya pakai air merah ya tahun lalu? Iya, pakai air teh. Tapi seru kok, seru. Kalian bisa ngerasain mandi air teh. Air teh ya. Keren. Mungkin nanti di Kalsel kita sediain air kopi kali ya, biar keren nih kayak. Oke. Ama. Gimana Ama? Katanya Ama mau nanya guys. Tapi dia malu. Iya, mau nanya nih. Ngapain sih teman-teman ikut OVOG? Ayo. Wawancara jilid 2 ya. Ayo, ada yang bisa jawab nggak nih? Yang bisa jawab jawaban paling keren dapat hadiah dari Kak Akbar. Dari Kasipa. Ada Kasipa juga. Saya kenapa nih pada ikut OVOG? Ya, jangan ngejawabnya karena bisa konversi 20 SKS ya. Awas aja nih. Jangan guys. Kita Ayo. cidori dari jauh. Tapi kemarin yang paling menarik itu adalah jawaban dari ini. Dari siapa ya? Nggak tahu, lupa. Ada guys yang mau bercerita mungkin? Ini pada join OVOG kan ini? Itu tuh si Anggita katanya kepengen banget ke Kalimantan. Mana? Anggita. Ya, Anggita. Apa Kak? Kenapa Git? Pengen ikut OVOG Git? Ya pengen kenal budaya sana aja Kak. Soalnya kan saya dari Jawa tuh, jadi nggak pernah keluar Jawa. Pokoknya mentok-mentok kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur kayak gitu aja sih Kak. Oke, sangat menarik ya guys jawabannya. Oke. Oke, nanti kita kenalkan budaya Kalimantan ya guys. Kita ketemukan dengan suku Dayak ya. Oke, saya ngapain ya? Saya kembali lagi ke Ahmad deh. Silakan, Mak. Oke, mungkin kita break dulu kali ya teman-teman sambil nunggukan mau asar dulu ya. Salat asar mungkin nanti kita kembali lagi di 15.40 teman-teman bisa
join lagi di Zoom ya. Tetap di room aja, cuman boleh off cam dulu. Kita sambil break sebentar sambil untuk sholat asar. Jadi teman-teman nanti kembali lagi ke Zoom di 15.40 ya. Mohon tepat waktu karena biar selesainya juga tepat waktu. Oke, boleh mungkin teman-teman off cam dulu aja nggak apa-apa sambil nunggu waktu asarnya ya. Terima kasih. Ku telusuri jalan ini bersama kicau burung pagi. Ku sambut datangnya mentari, terlintas hayalan di diri seiring langkah setitik harap kau ada di sini. Berjalan bersisian, tawa cendaria, mungkinkah jadi kenyataan? Tak kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari, tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Kau hadir di dalam mimpiku, dengan senyum tingkah gayamu. Bilakah semua terjadi, penuhi hasrat cita hati bersama angan. Kau menggodaku tak berdaya kini, kau serta hari-hari tak mau hilang pergi. Kau ingin kenyataan pasti. Tak kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari, tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Tak kuduga semua terjadi, tak kusangka kau sambut jemari, tak kukira dambaan hati menjadi milik diri. Hari-hari tak menunggu kenyataan pasti. Semua terjadi, kau sambut jemari, dambaan hati menjadi milik diri. Tak kuduga, kusangka kau sambut jemari, dambaan hati menjadi milik diri. Tak kuduga. Hello, this is Jebung. Jangan lupa dengerin podcast gue, Capek Mikir with Jebung. Gue bakal cerita, bacain curhatan kalian, dan nuangin opini yang ada di otak gue.
By the way, di bulan ini gue bakal bikin lucu terus di Spotify loh. Di sini gue nggak akan sendirian. Gue bakal ngundang teman-teman gue yang pastinya bakal bikin kalian ngakak setiap episodenya. Fun gak sih? So, dengerin Capek Mikir with Jebung setiap Rabu dan Sabtu only on Spotify. Hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama-sama punya mimpi untuk menjadi berarti. Karena harus kita taklukkan bersama lawan rintangan untuk jadikan dunia ini lebih indah. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang On cam biar nanti bisa lebih interaktif untuk kegiatan selanjutnya ini. Yuk on cam dulu teman-teman. Oke, yuk yang lain mana? Boleh on cam dulu. Ya, Kelar semuanya. ya. Halo Bapak. Cinta. Masuk. Hah? Hah? Oke, baik. Sudah siap teman-teman semua. Kita mulai kembali acara hari ini untuk temu perdana MBKM Sosiopreneur 2023. Nah, sudah bersama dengan kita ini bergabung Pak Muhammad Iqbal Irfani selaku Asisten Direktur Kewirausahaan Sosial dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Ada Pak Iqbalnya masih menyesuaikan device. Sore Bapak. Maaf ya tadi. Ya. Ini baru agenda dengan Pak Rektor nih panen paya. Panen pepaya ya Bapak. Ada PPT-nya ya? Bisa Siap, saya Bapak. nanti. Dari Akbar sudah share screen. Jelas nggak suara saya? Jelas Bapak. Oke, mungkin saya nggak lama ya. Siap Bapak. Hanya Dipersilakan. 15 sampai 20 menit. Oke, nanti bisa tanya jawabnya dengan tim-tim ini kakak-kakak nih. OVOK ya. Siap. Nanti bisa Iya siap langsung jawab. Bapak. Oke, bisa dimulai atau gimana? Ada Boleh Bapak. Mungkin baik. bisa langsung dimulai saja. Pak Iqbal. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bertemu kembali, ya, mungkin bukan kembali, bisa bertemu, mungkin sebagian besar kita belum kenal ya. Mbak silahkan, ini ada kuisnya nih, panitia ada Ada, Pak, kuisnya kan nanti. nih? Ada Sudah disiapkan oleh Akbar Pak. door prize, pepaya atau apa gitu kan? Ya TP ya. Coba cepat-cepatan keyword dah sekarang. Ini dari mana? Coba perkenalan dari mana? Cepat di chat. Dari mana nih asalnya? Ya teman-teman boleh mungkin diisi kolom chatnya perkenalan ke Pak Iqbal. Oh, Ananda Manurung tuh dapat tuh dia dapat apalah door prize ya. Waduh, MAB ini saya nanya nggak jelas ya antara wilayah dengan ini ya. Oke, nggak apa-apa. Wah, Brebes, Pacitan, Bogor, Depok, Jakarta, Sukabumi, Bang.
Madiun. Ini masih di wilayahnya masing-masing atau apa nih? Medan. Teman-teman. Waduh, Medan banyak durian nggak? Oh, semuanya. Cek dulu semua ya, sampai absen nih, absen ya. Kalau nggak ngecat berarti dianggapnya rebahan nih. Ya, ya, ayo. Absen semuanya. Gresik, waduh. OTW Bogor nih. Wah, kepala bisnis. Biji Lestari di Bogor. Banyak kan orang Bogor ya. Oke. Masih Pak Tangerang di Bogor. Wah, Sukabumi. Ini Bogor ini maksudnya orang Bogor atau lagi di Bogor? Banyak kan orang Bogor nih. Oke ya. Yang 3 pertama lah dicatat tuh ya. Nah, dicatat. Ya, kalau panitia nggak mengandalkan nanti bisa kita cari sponsorshipnya. Oke. Oke ya. Baik. Teman-teman sekalian, nih kita sekarang nih akan ini kuliah perdana ya. OPOK ya. One Village, One CEO ya. Pak, One Village, One CEO. Ini kalian berarti nanti akan jadi CEO nih. Ya. Tadi juga saya ketemu CEO ya. Tadi kalau kalian ngecek ya IG-nya DPMA. Nah, kuis lagi. Nah, apa DPMA? Coba 2 jawaban teratas itu dapat ini DPMA. Apa DPMA? Dan dengan ininya ya, dengan IG-nya ya, DPMA itu apa dan IG-nya apa? Ayo coba. 1, 2, 3 ada ya. Nah, itu DPMA nih belum ada yang jawab. DPMA, Direktorat apa ya? Terus IG-nya apa? Nah. Ada? Wah, ada yang jawab nggak? Oh, belum dengan IG-nya belum? Oh, udah deh, udah ada. Nih Nadia, Nadia ya dicatat ya. Nadia tuh ya. Nah, di situ ada Pak Rektor ya sedang tadi panen ya pepaya Kalina ya. Kalina ini California. Walaupun namanya California, ini produk inovasi IPB ya. Pepaya Kalina itu adalah produk inovasi IPB, bukan California ya, supaya ada branding aja namanya ya. Nah, ini dalam bingkai OVOK juga ya, One Village, One CEO ya. Jadi di sana Pak Rektor sudah berwakaf sebidang tanah gitu ya. Kemudian tanah ini ditanami ya dengan pepaya Kalina. Nah, proses pendampingannya, fasilitasinya adalah dengan mekanisme One Village, One CEO gitu ya. One Village, One CEO. Nah, next coba. Apa sih One Village, One CEO itu? Ya, program ini tentu saja adalah bentuk inovasi sosial. Ingat, inovasi itu tidak harus inovasinya itu berbasis teknologi ya. Inovasi juga bisa berbentuk inovasi sosial ya. Ya, kalau inovasi teknologi ya kita tahu ya. Misalnya siapa? Misalnya James Watt ya, penemu mesin uap. Nah, itu kan inovasi sifatnya teknologi ya. Atau siapa lagi penemu listrik itu, atau penemu fisika misalnya ya, atau mesin, itu kan teknologi sifatnya. Nah, OVOK ini adalah inovasi sosial ya. Inovasi sosial apa sih sebenarnya? Nah, OVOK ini sebenarnya adalah satu bentuk bagaimana kita itu membangun ya. Tentu saja sebelum membentuk dulu ya, membentuk dan membangun ekosistem bisnis. Nah, salah satunya adalah bisnis di pedesaan ya. Sebenarnya tidak harus di pedesaan, bisa juga bisnisnya di perkotaan juga bisa ya. Jadi ini adalah inovasi sosial untuk membentuk dan membangun ekosistem bisnis perdesaan ya. Tentu saja ini berbasis potensi ekonomi ya, unggulan lokal. Ya, jadi ada potensinya. Nah, kalau namanya potensi berarti kan harus tahu dong, tidak harus semua potensi desa itu atau wilayah tersebut itu ditonjolkan atau dikemukakan ya. Tapi dipilih saja, tahu setelah itu ya, baru kita kemudian kurasi ya. Kita kurasi. Kurasi itu
kurator ya, kalau tahu kurator seni ya, tahu kan? Nah, itu apakah ini berbentuk karya seni yang bagus, yang bisa ini dan seterusnya. Nah, demikian pula dalam hal ini ya, di desa itu mungkin banyak sekali produk unggulan, tetapi kita cari one village, one product. Ya, jadi ini tahap pertama dan kedua OVOG ini ya, one village, one product. Kita cari produk apa yang betul-betul unggulan di desa tersebut. Jadi kalau kita cek, misalnya di data desa presisi ya, atau data apa, itu di lingkar kampus banyak sekali tuh yang ditonjol, yang ingin disampaikan oleh desa ya. Bisa sampai 17 komoditas pertanian. Ini terlalu banyak. Ya rata-rata 15 sampai 17, bahkan ada yang 25. Jadi terlalu banyak. Terlalu banyak. Harus kita kurasi dulu. Harus kita cari produk yang mana yang memang betul-betul itu unggulan ya di wilayah tersebut, di desa tersebut. Nah, inilah namanya OVOG itu tahapan pertama. Dan yang kedua itu ya, ini ada 3 tahapan ya. Tahapan pertama adalah one village one product, kemudian one village one innovation, one village one exporter gitu ya. Nah, tahapan pertama dan kedua ini ya adalah bagaimana menetapkan produk unggulan desa dan bagaimana inisiasi kelembagaannya. Ya, bagaimana inisiasi kelembagaannya. Jelas ya? Jadi harus kita tetapkan dulu mana potensi ekonominya, tentu ya dalam kenyataannya tidak harus satu juga ya, bisa juga banyak ya, beberapa lah. Tapi kita fokuskan di beberapa komoditas atau satu komoditas tapi ekosistemnya. Misalnya untuk ikan nila tentu kan punya pakan ya. Jadi membangun ekosistem itu yang mendukung nila tersebut misalnya ya. Misalnya untuk peternakan domba misalnya, tentu ada industri yang lain yang menyokong itu ya. Atau pertanian misalnya, tentu ada nanti pupuknya bagaimana gitu kan. Terus bagaimana nanti teknologinya bagaimana dan seterusnya. Nah, ini adalah teknologi yang mendukung produk tersebut ya, inovasi tersebut ya. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah kita tetapkan produk dan kita bangun kelembagaannya, kita kemudian tingkatkan kapasitas SDM-nya ya, melalui pelatihan atau pendampingan. Bahkan sebelum meningkatkan SDM sebenarnya yang diperbaiki adalah mindset-nya dulu. Ya, sebelum kita skill set ya, skill apa yang kita dampingi dan seterusnya. Kita rubah dulu mindset-nya kalau memang ini adalah masalah mindset. Karena tanpa mindset yang berubah, kita tidak bisa merubah masyarakat. Ya, kalau masyarakat tidak mau berubah, ada perubahan apapun ya tidak akan terjadi perubahan itu. Makanya kita bangun di situ di tahapan yang kedua adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan. Ya, jadi mindset-nya dulu, setelah itu baru skill set-nya ya, beberapa macam skill ya, set daripada skill ya. Skill itu banyak, ada yang sifatnya hard skill ya, bisa soft skill gitu ya. Bisa yang sifatnya hard skill, pengetahuan yang kasar gitu ya, atau skill-skill yang memang itu hard gitu ya, atau yang sifatnya adalah misalnya soft skill ya, negosiasi dan marketing. Nah, itu one village one product. Jadi tahapan yang pertama adalah kita tentukan satu produk atau beberapa produk yang betul-betul unggulan di desa tersebut. Ya. Yang itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah kita temukan produk tersebut, kita kemudian terapkan inovasi. Nah, kalau inovasi ini adalah tentu IPB sebagai Techno-Sociopreneur University memiliki banyak sekali inovasi-inovasi yang belum dihilirisasi ya. Inovasi-inovasi yang belum kemudian digunakan dalam dunia nyata ya, dalam sektor real lah, kalau bahasa ekonomi itu ya. Nah, kemudian setelah kita punya produknya, kita terapkan inovasi IPB itu ya dalam bentuk apa? Dalam bentuk bagaimana mengembangkan produknya. Ya, bagaimana memperbaiki mutunya dan bagaimana meningkatkan nilai tambah ya. Karena produk itu ya, kalau tidak kita kembangkan ya, develop produk tersebut, misalnya ya ubi bisa kan, jadi jual ubi itu produk juga, tetapi kan kalau tidak bernilai tambah nanti masyarakat ya kurang sejahtera juga ya. Dan seterusnya, makanya kita develop itu bagaimana kembangkan produk itu sehingga mutunya bagus, kemasannya bagus ya, dan seterusnya, sehingga ujungnya nanti adalah peningkatan nilai tambah untuk desa tersebut ya. Nah, yang kedua dari One Village One Innovation ini, yang keempat di sini ya, poin yang keempat di sana, kemudian bagaimana kemudian masyarakat itu mengadopsi ya teknologi gitu ya, mengadopsi teknologi
dan menggunakan teknologi itu secara tepat ya. Jadi hati-hati, teknologi itu kadang-kadang ada gitu ya, cuman hanya masyarakat tidak mengadopsinya ya percuma gitu kan. Misalnya kakao misalnya, kalau kalian tahu di petani kakao itu banyak sekali sebenarnya teknologi-teknologi untuk fermentasi dan seterusnya. Tapi kalau masyarakat tidak mau mengadopsi teknologi tersebut, ya percuma, itu tidak akan melahirkan nilai tambah untuk petani. Ya, banyak sekali inovasi-inovasi di IPB ya dan seterusnya tidak bisa diadopsi atau tidak mau diadopsi oleh masyarakat karena memang belum mau untuk diadopsi gitu, atau terlalu mahal untuk diadopsi, atau tidak mau bagaimana cara tidak tahu bagaimana cara mengadopsinya, gitu ya. Nah ini nih makanya penting di tahap kedua ini inovasi ini bisa digunakan, ya inovasinya tepat guna dulu, tentu dicari dulu inovasi apa nih yang bagus untuk di satu wilayah tersebut ya atau di komunitas tersebut ya. Nah, inilah gunanya nanti tim ahli ya di IPB untuk mengkurasi teknologinya, teknologi apa yang paling tepat, fasilitas apa yang harus digunakan, fasilitas apa yang diperlukan dan bagaimana mengembangkan produknya itu sehingga produk itu memiliki mutu yang bagus dan meningkat nilai tambahnya. Oke ya, jelas ya. Jadi one village one product sudah, sekarang one village one innovation sudah. Nah setelah itu tidak hanya kita itu memproduksi, ya tidak hanya ini, tapi kita juga lebih penting dari itu adalah bagaimana memasarkannya, ya. Tentu pemasaran ini penting ya, karena kalau kita pendekatannya justru bahkan kalau tadi ya di OPOK yang Kalina itu justru dikuncinya di nomor 5 dulu, gitu ya. Ada pasarnya dulu, ada Indomaret yang yang siap menampung pepaya Kalina dulu, siap berkomitmen misalnya siap saya tuh 7 ton per minggu untuk bisa menampung pepaya Kalina. Nah ini penting gitu ya, pasar itu penting. Demand creates its own supply. Ya demand itu akan menciptakan supply-nya sendiri ya, akan menciptakan supply-nya. Nah pendekatannya kalau ini berarti bagaimana cara branding yang bagus, ya bagaimana cara memasarkan secara digital, bagaimana memfasilitasi ekspor. Ya, ingat bukan maunya kita tapi maunya pasar itu bagaimana. Terus bagaimana fasilitasi akses keuangannya. Nah, makanya ini disebutnya one village one exporter. Sebenarnya nggak harus one exporter, bisa juga kan dijual di domestik dulu. Ya. Nah, tapi kalau lebih advance lagi kalau pasar memenuhi ekspektasi ekspor luar negeri, ini lebih advance lagi. Ya. Nah, inilah sebenarnya yang ditawarkan oleh one village one CEO. 3 tahap ini ya. One village one product, one village one innovation, dan one village one exporter ya, dengan ada kalau kita jabarkan ini dalam 5 tahap yang tadi disebut. Next Mas, coba. Nah ini contohnya ya, skema inovasinya, contoh ya, ini mitra nih. Kita di sini misalnya di sini kita berawal dari mana dulu ya. Nah IPB misalnya sudah punya mitra misalnya ya, sudah punya mitra, kemudian IPB itu kemudian membangun ekosistem untuk pepayanya gitu ya. Nah datang bisa ke BUMDes, bisa ke unit usaha gitu ya. Kalau tadi misalnya dengan badan wakaf ya yang dikelola wakafnya karena itu tanahnya tanah wakaf, atau siapapun yang kelembagaan yang ada di desa tersebut gitu ya. Ini yang disebut tadi BUMDesma atau unit desanya gitu ya. Nah kemudian setelah itu kemudian kita bangunlah di situ ya rumah produksinya. Nah, rumah produksi ini tentu adalah diperlukan CEO di sana ya. CEO di sana untuk misalnya petani A, petani B, ya, petani C dan seterusnya. Ini punya usaha. Nah, ini yang dikelola oleh CEO tersebut, gitu ya. Dalam konteks rumah produksi, kemudian rumah produksi ini memasarkannya melalui marketing hub-nya, ya. Di sini bisa ya, bisa contoh pasarnya ya, bisa Indomaret, ya, bisa juga Alfamaret, ya, Alfamidi. Kemarin datang juga misalnya kedai rumah sayur dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali metode-metode pemasaran dan ini off taker disebutnya ya.
pasar itu off taker. Bahkan pasarnya bukan hanya domestik tapi juga internasional. Yang selama ini dilakukan nih sudah kita itu dengan ASEAN ya, dengan Malaysia, Filipina, Thailand ya, dengan Singapura atau Timur Tengah. Kemarin misalnya Mas Mufid ya, Mas Mufid ke Amsterdam gitu ya, terus Mas Yube ya dengan Mas Diki ke Turki gitu ya. Nah ini bisa kita kembangkan bahkan kita kelola asal kita memenuhi ekspektasi pasar ekspor tersebut gitu ya. Nah selama ini EVOK ini sudah diberjalankan di 9 provinsi, 439 desa. Nah kalian siap-siap ya nanti untuk bisa siap-siap ya. Nanti yang Adaro misalnya bisa ke Kalimantan ya, yang lainnya juga ya bisa ke seluruh Indonesia. Tapi selama ini kita sudah ke 9 provinsi ya. Kita sudah ke 9 provinsi dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, NTB, Kalimantan Tengah, Kepulauan Seribu masih Jawa Barat, masih Jakarta ya, Sumatera Utara, Riau. Nah ini di 439 desa. Dan ini kemudian akan terus berkembang ya. Bahkan saya kemarin dengan Pak Handian ya menginisiasi juga OVOG-nya level internasional. Jadi bisa jadi kalau nanti kalian di sini bisa untuk bisa belajar ke Eropa misalnya ya, untuk belajar green economics-nya gitu ya, atau aspek sustainability-nya bisa juga. Atau dari Eropa kita datangkan ya, karena mereka juga ingin mencari laboratorium ya desanya. Gitu ya. Nanti akan kita terus kembangkan mekanisme implementasi dari inovasi sosial berbasis OVOG ini. Next. Nah ini contoh ya, pengembangan desa berbasis produk unggulan. Contohnya ya ini bisa kita nih dari budidayanya dan pasca produksinya ya, misalnya budidaya nila, pengolahan dan pemasaran ya. Di sini juga ada budidaya dan pengolahan pasca panennya, kopi lokal ya. Ada juga misalnya budidaya panen kelulut ya. Terus bagaimana pemanfaatan limbah kanti ya. Terus bagaimana di sini bahkan pendampingan usaha lembaganya. Nah, OVOG ini selama ini platformnya banyak ya, bisa dengan Kedai Reka, matching fund ya. Nah, saya juga mengusulkan nih OVOG dengan Adaro di pesantren misalnya ya, dengan Kedai Reka, bisa juga MBKM ya, itu dananya dari masyarakat gitu ya, bukan masyarakat, dari kampus ya, dari digabungkan dengan mekanisme MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Bisa juga yang hanya kerjasama murni misalnya dengan Adaro ya, bisa juga dengan Asra misalnya, ada juga ya kerjasama murninya. Nah itu kemudian inilah fasilitas yang kita kembangkan ya. Jadi IPB memfasilitasi ya, memberikan fasilitas bekerja sama dengan mitra gitu ya, dengan platformnya Kedai Reka, MBKM atau dengan mekanisme kerjasama pribadi gitu ya. Nah ini kemudian kita berikan pelatihan dan pendampingan, kemudian kita juga bantu pasarnya ya. Bahkan kita sebenarnya sudah kunci di awal ya, seperti tadi Indomaret sudah siap menampungnya gitu ya. Pasarnya bisa pasar lokal gitu ya. Kita buat off takernya ya. Bisa juga kita latih CEO itu dengan pelatihan digital marketing ya. Bahkan kita juga fasilitasi misalnya dengan expo-nya ya, baik di dalam maupun luar negeri, seperti yang tadi saya sebut ya, kita pernah ke Amsterdam ya, ke Timur Tengah, bahkan ke Eropa, ke Turki ya, dan ke Belanda yang kemarin. Next, Mas Akbar, next. Nah ini capaiannya ya, kita OVOG ini nih meraih penghargaan ya SDGs Award ya 2021, 2022 ya. Ini termasuk 10 inovasi terbaik ya di bidang pelayanan publik 2021 ya. Ini banyak ininya ya. Nah, OVOG sangat berkontribusi terhadap SDGs ya. Nanti kalian nih apa nih ke SDGs? Nah, tentu no poverty. Pasti kita itu ingin berusaha berkontribusi mengurangi kemiskinan gitu ya, pasti, karena ini terkait membangun kewirausahaan di level pedesaan ya. Decent work and economic growth pasti ya, karena ini adalah program kewirausahaan ya, supaya berdaya orangnya. Ya, industry innovation and infrastructure pasti ya, karena bagaimana inovasi itu
dihilirisasi dan digunakan ya. Industrinya tentu tidak hanya industri besar ya, tetapi industri kecil gitu ya. Dan partnership for the goals pasti. OVOG ini adalah membangun ekosistem. Kalau namanya ekosistem tentu adalah bagaimana rajutan dari stakeholder ini kemudian kita kelola, kita rajut mencapai misi bersama. Yang untungnya bukan hanya banyak untung, tapi yang untung banyak, gitu ya. Bukan hanya banyak untung, tapi yang banyak yang untung. Bukan hanya untung banyak, tapi banyak yang untung. Beda kan? Bisa kalian jelaskan ya, bisa kalian pahami ya. Bukan hanya untung banyak, tapi banyak yang untung. Makanya di sini ada partnership ya, global. Nah ini kita juga ya dari Pak Menteri ini Bappenas ya. Karena Bappenas ini yang mengelola pendataan daripada SDGs ya. IPB mencapai memperoleh penghargaan untuk SDGs. Nah, salah satunya yang kontributornya adalah OVOG ini ya. Oke, next. Nah, ini wilayahnya ya. Misalnya ini contoh di Kabupaten Bengkalis, di Siak gitu ya, Bintan. Nah, kalian juga akan berbeda nanti disesuaikan dengan wilayahnya. Misalnya di sini ada di Bengkalis misalnya itu bagaimana budidaya sagu, nenas ya, wisata mangrove ya, bagaimana produk olahan dari sagunya dan nenasnya, dan kemudian bagaimana inisiasi wisatanya. Jadi tidak harus produknya, tapi juga membangun ekowisata juga bisa ya. Nah, aktivitasnya tentu saja terkait bagaimana ekonomi hijau, ekonomi biru ya. Ekonomi biru berarti laut, pesisir ya. Agromaritim kan kita. Ya agro juga maritimnya juga, dan bagaimana program literasinya gitu ya, dan bagaimana recovery lahannya. Jadi OVOG ini sebenarnya memecahkan banyak hal ya, ekonomi hijau atau ekonomi biru, bagaimana kita mencerdaskan masyarakat gitu ya, dan bagaimana merecovery lahan bahkan ya. Nah ini dengan teknologi tepat guna dan inovasi-inovasi IPB gitu ya, kita itu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat ya. Kita berkolaborasi dengan Badan BRGM tuh ya, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya. Kita juga berkolaborasi dengan Astra misalnya. Kalau Astra itu kan concernnya hanya menyerap karbonnya, tapi kan bagi masyarakat bukan menyerap karbon, tapi bagaimana meningkatkan income-nya. Ya kita kemudian adakan program misalnya hutan produktif ya. Hutan produktif. Jadi di lahan perhutanan sosial kita tanami komoditas-komoditas yang tidak hanya menyerap karbon tapi bernilai secara ekonomi, misalnya alpukat dan seterusnya, gitu ya. Nah ini aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam konteks OVOG ini, ya. Kita mengadakan CO School, ya, mengadakan pelatihan, ya, FGD, ya, pendampingan juga, ya. Sekolah lapang rehabilitasi mangrove, ya, seminar kuliah umum. Tadi juga ada YAC, ya, yang agripreneur camp dan seterusnya. Nah, program-program ini adalah program-program literasi, ya, program peningkatan capacity building untuk bisa mencerdaskan dan juga menambah mindset dan skill set daripada pembentukan masyarakat, ya, pembentukan entrepreneur baru. Bukan hanya entrepreneur baru, tapi young entrepreneur, ya. Karena ini harus yang muda-muda nih, ya. Next. Next, Mas Akbar. Nah, ini ya, ini Mas Mufid nih, panggilannya Momo. Kalian bisa tanya juga ke Mas Mufid nih ya. Expo nih di tahun 2022 nih, di mana nih? Di Amsterdam bukan? Ya, juga ini dengan Arta Graha ya, Pak WR tuh, salah satu inisiator OVOG ya. Field Project nih, budidaya ikan ya. MOU OVOG dengan Indomaret tadi ya. Dan salah satu implementasi tadi yang kita panen ya. Panen di mana? Di Lewis Kadeng ya. Kemudian Field Project juga pemanenan buah naga. Ini banyak sekali program-program yang akan tematik ya, skematik sesuai dengan potensi ekonomi wilayah yang akan kalian dalami. Next. Next. Nah, ini Pak Rektor ya juga menandatangani MOU dengan Gubernur Jawa Timur ya, dengan Jawa Barat juga ya. Kita punya program Santripreneur, bahkan tadi juga Pak Rektor diwawancarai terkait petani milenial ya, yang program
programnya Pemprov Jawa Barat yang kemudian di antara OVOK ya 50 orang peserta OVOK itu diinsertkan ke dalam program pelatihan milenial ya. Sertifikasi kopi juga ya kita lakukan ya, graded very good coffee. Kemarin juga kita sudah ada tuh sekolah komoditi kopi ya, kemarin baru selesai dilaksanakan minggu lalu ya di ATP. Ya, Mendikbudristek ya, MOU juga dengan Astra ya, dengan Jawa Timur ya, kerjasama dengan LPEI ya, karena ini terkait ekspor ya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, karena terkait ekspor. Nah, ini banyak sekali program-program capaian ekspor yang ini akan mungkin kalian lah, bukan mungkin, pasti kalian akan menjadi penerus daripada Mas Akbar di sini ya, Mas Mufid ya, ada Bang Bin dengan sini, dan teman-teman yang ada di sini ya. Ini alumni OVOK semua nih, panitia yang ada di sini. Ya, nanti akan kalian lah yang nanti akan meneruskan ya, bahkan menambah pasukan, mau yang meneruskan, menambah pasukan OVOK. Oke, next. Next, Mas Akbar. Mas Akbar, next. Nah, ini pelepasan ekspor kopi ya. Nah, ini binaan IPB University dan Astra ya. Nah, ini penyerahan ini ada juga yang sosialnya ya. Nah, ini Astra ini di kerjasama juga dengan Gubernur Jawa Barat ya. Nah, ini di Garut ya. Ini lagi di Garut ya. Di Cikajang ya. Next. Oke, next. Next, Mas Akbar. Nah, ini Expo ya. Expo kemarin di Amsterdam ya. Kita ekspor produk-produk OVOK nih ya. Di Amsterdam tahun 2000 berapa? 2022, di Amsterdam juga 2023 ya. Oke. Nah, ini delegasinya nih ada Mas Bintoro nih dengan Pak WR ya. Pak Handian. Next. Next. Oke. Nah, ini sama ya. Wah, ini lagi makan-makan. Jadi kalian happy lah kalau di sini sambil makan-makan gitu ya, berkunjung ke wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang mungkin belum pernah kalian kunjungi ya. Next. Next. Next, Mas Akbar. Nah, bahkan dikunjungi oleh Presiden ya. Stand kita dikunjungi oleh Bapak Presiden ya. Menkop UMKM ya, juga Menteri BUMN RI ya. Artinya secara produk ini kita direkognisi ya. Direkognisi bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh industri dan juga oleh masyarakat. Oke, next. Nah, pemberitaan juga luar biasa banyak ya. Kalian buat dokumentasi ya, bisa membuat narasi ya atau artikel ilmiahnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa publikasikan ya di media yang kita kelola, bisa oleh IPB Pre, IPB Green TV dan seterusnya ya. Kita bisa publikasikan ya. Publikasinya bahkan bukan hanya publikasi media massa tapi juga bisa dalam riset ya, publikasi dalam riset ya, bisa policy brief atau mungkin riset artikel ya. Next. Sudah selesai ya? Oh, iya Bapak, slide-nya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan mungkin dalam 5 menit ya, dan bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain nih, kakak-kakak kalian nih, atau abang-abang kalian ya. Kalau ada pertanyaan yang sifatnya lebih teknis. Silakan. Mikir. Iya, boleh teman-teman yang ingin bertanya untuk bisa ditanyakan sekarang terkait kegiatan OVOK maupun tadi materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Iqbal. Boleh langsung raise hand saja dan bisa on mic. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak nih terkait materi yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, atau mungkin mau bertanya terkait kegiatan OVOK yang sudah terlaksana sebelumnya, boleh ditanyakan juga.
Oke, boleh untuk Richard, boleh langsung ditanyakan saja. Oke, baik, terima kasih Kak. Sebelumnya saya izin bertanya Bapak mengenai inovasi yang Bapak sebutkan tadi, itu artinya apakah kita sebagai peserta One Village One CEO ini menjalankan inovasi yang sudah diberikan oleh panitia, atau adakah kami dari mahasiswa peserta dari OVOK ini membuat suatu inovasi lagi? Seperti itu sih Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Langsung saya jawab ya. Jadi inovasi ini sudah ada ya dilakukan. Ya, inovasi ini sudah dihasilkan oleh dosen-dosen kalian di IPB ya, oleh pusat-pusat studi di IPB ya, oleh lab-lab di IPB ya. Jadi inovasinya sudah ada. Nah, masalahnya kan dosen itu tidak bisa ya seharian atau berminggu-minggu di desa atau di wilayah ya yang remote, karena mereka punya kewajiban mengajar, punya kewajiban membimbing mahasiswa, punya kewajiban administratif di kampus. Nah, inilah yang kemudian ya dalam proses yang kedua tadi ya, One Village One Innovation ini kita kurasi inovasi apa yang pas untuk mengembangkan produk yang tersebut. Dicari di IPB ya, inovasi apa, siapa pakarnya. Ya, kita datangkan kemudian pakar tersebut ya. Kemudian kalian lanjutkan nanti di lapangan ya sebagai mahasiswa ya, yang kalian tentu waktunya akan lebih banyak dari dosen-dosen kalian. Tapi kalian sudah dibekali nanti oleh dosen-dosen bagaimana peneliti-peneliti ya, tim-tim ahli dari IPB yang kemudian bisa inovasi itu bisa diadopsi dan bagaimana diimplementasikan untuk pengembangan produk yang terkait gitu ya. Gitu ya, Mas Richard ya. Nanti kita tidak melahirkan inovasi, ini kita tidak main-main lagi riset dasar kita ya, tapi riset yang sudah siap untuk bisa dihilirisasi, riset yang sudah siap diterapkan di masyarakat, gitu ya, betul. Baik, nah betul teman-teman, untuk kegiatan selanjutnya nanti juga akan ada workshop dan coaching dari panitia, sehingga teman-teman nanti akan dipersiapkan dan belajar lebih lanjut terkait kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan nanti. Ayo, ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman yang lain? Boleh langsung raise hand saja dan on mic. Aduh, sepertinya ini nih Pak, masih malu-malu. Oh, ada boleh Anggra ini dipersilakan. Anggra ini, MAB ya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Saya Anggraini Susanti dari program keahlian manajemen agribisnis Fakultas Sekolah Vokasi. Izin bertanya terkait programnya ya, Kak. Programnya itu kira-kira akan dilaksanakan berapa lama dan mulai dari kapan? Nah, itu tadi kan kata Pak Iqbal, kami itu akan melakukan atau mengaplikasikan sebuah inovasi yang telah dilakukan dan nantinya kami akan diberikan pelatihan juga. Nah, setelah kami melakukan pelatihan dan nantinya langsung turun ke desa dan menyelesaikan itu semua, apakah ada program lanjutan yang akan kami dapatkan atau hanya sekedar sampai di pelaksanaan program di desa nantinya, Pak? Terima kasih. Nanti ada workshop ya, nanti schedule-nya nanti bisa dilihat ya, Anggra ini ya. Oke, nanti itu materi yang advance ya, bisa nanti kita ada workshopnya untuk bisa, atau di sini ada yang bisa share time schedule-nya? Sebentar Bapak, mungkin dari Akbar. Nanti ada sesi tersendiri Pak dari Akbar untuk menjelaskan terkait program lebih. Nanti akan dijawab ya. Sabar dulu, ini kayaknya kurang nggak sabaran nih, pengen tahu banyak Pak. Oke ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin tanyakan? Boleh satu pertanyaan lagi? Yuk, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Pak Iqbal nih, mumpung Pak Iqbal masih ada di Zoom meeting. Ya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan nggak nih ke Pak Iqbalnya? Terkait yang tadi saya jelaskan, mungkin untuk ekosistem bisnis pedesaan ada yang ditanyakan terkait materi tersebut?
Baik, sepertinya tidak ada ya. Mungkin saya langsung closing statement aja. Ya, boleh Bapak. Ya. Begini, teman-teman sekalian ya, bahwa kemarin Pak Rektor diminta paparan oleh Bappenas ya untuk bagaimana sih mengembangkan ekosistem bisnis pedesaan. Ada beberapa kunci ya untuk membangun ekosistem bisnis pedesaan. Yang pertama adalah desa harus tahu ya, wilayah tersebut harus tahu produk apa yang harus dikembangkan, yang layak dikembangkan ya. Pas kan dengan OVOK ya. Yang kedua, IPB harus berperan serta dalam menerapkan inovasinya. Itu kan pas banget IPB kan? Ya, OVOK itu kan One Place for Innovation. Yang ketiga adalah ini yang lebih penting ya. Harus melibatkan vokasi baik formal atau informal dan pemuda. Wah, kan pas dengan OVOK juga ya. Jadi kalian itu memang diharapkan ya. Inovasinya sudah ada, produknya nanti akan kita kurasi. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana peranan pemuda ini itu dituntut ya untuk bisa membangun dan terlibat dalam ekosistem bisnis pedesaan ini. Ya, jadi kita tunggu nih kalian nih sebagai calon-calon gitu ya, kader-kader petani milenial atau apapun ya, siapapun yang akan membangun perekonomian berbasis pertanian ya, membangun ekosistem bisnis ya di desa itu ya terutama, dan kalian dituntut peranannya sebagai pemuda karena ini yang dituntut oleh semua pihak ya. Petani sekarang semakin muda, semakin tua ya. Nah, petani harus kita mulai mudahkan kembali. Nah, kalian ini yang jadi kader-kader untuk bisa membangun ekosistem bisnis di desa ya. Itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalian itu sejalan dengan visi misi IPB sebagai Techno-Sociopreneur University ya. Kalian adalah garda terdepan IPB bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat. Selamat karena kalian di sini sudah terpilih menjadi kader-kader terbaik IPB untuk bisa turut andil ya membangun ekosistem bisnis ya dan menjadi garda terdepan. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iqbal untuk waktunya. Mungkin boleh Pak kita dokumentasi dulu bersama teman-teman yang ada di Zoom meeting. Mungkin ayo teman-teman boleh on cam dulu, kita dokumentasi. Oke, ayo belum semuanya nih. Boleh dibuka dulu kameranya. Ya. Ayo, ada lagi yang mau open kameranya. Oke, mungkin boleh ya kita mulai dokumentasinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi mungkin ya Pak, biar 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Iqbal untuk waktunya. Semoga bisa berjumpa kembali bersama teman-teman. Assalamualaikum. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan materi dari Pak Iqbal terkait ekosistem bisnis pedesaan dan selayang pandang dari kegiatan One Village 1.0. Selanjutnya ada dari Kak Akbar Hermawan yang akan menjelaskan terkait kegiatan One Village 1.0 yang akan dilaksanakan mulai minggu ini untuk kegiatannya. Kepada Kak Akbar dipersilahkan. Cek. Saya terdengar Kak Ama? Terdengar Kak. Terdengarnya di mikrofon, terdengar di headset nih, kan deketan kita. Iya ya, terdengar di keduanya Kak. Oke. Terdengar ya teman-teman. Ini kayak ngantuk banget nih kita. Terdengar Kak. Terdengar Kakak. Kita harus senam dulu nih kayaknya nih biar semangat ya guys ya. Oke, tadi Pak Iqbal sudah menyampaikan terkait dengan materi ekosistem bisnis pedesaan, mungkin kurang lebih adalah materi yang disampaikan adalah penerapan ilmu atau penerapan teori ke dalam program inovasi One Village 1.0. Ada yang mau resume dulu, guys? Satu orang deh. Kan tadi udah dikasih uang tuh, siapa tadi yang kasih uang, Kak?
Yang kasih uang siapa tadi? Lupa sama Pak Iqbal. Ya udahlah. Ada yang mau resume dulu guys? Satu orang deh mungkin biar dapat hadiah dari kasih Pak. Ken Dedes. Ada nggak guys? Kalau nggak ada bilang aja nggak ada gitu Kak. Aduh Kak saya lupa atau apa gitu. Ada satu orang. Ini kalau sampai jam 6. Saya mau coba, Kak. Boleh, silahkan. Siapa? Syahayunur. Dari kemarin tuh Syahayunur tuh kayak bingung itu manggilnya apa. Kira-kira manggilnya apa? Nur. Panggil Ayu aja. Oke, Ayu ya. Oke, yuk, silakan yuk. Ayu. Oke, mungkin ini sedikit yang saya catat aja ya, Kak. Tadi itu mengenai skema inovasi tentang tahapan pembentukan ekosistem bisnis pedesaan berbasis potensi unggulan lokal yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, itu tuh meliputi ada One Village, One Product, kemudian One Village, One Innovation, kemudian ada One Village, One Exporter. Nah, untuk One Village, One Product itu yang pertama ada penetapan produk unggulan desa dan inisiasi kelembagaan. Kemudian yang kedua ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendampingan. Kemudian kalau untuk yang One Village, One Innovation itu melalui pengembangan produk, perbaikan mutu, dan peningkatan nilai tambah, serta adopsi inovasi, teknologi tepat guna, dan fasilitasi mesin atau peralatan. Untuk yang terakhir, yang One Village, One Exporter, itu meliputi branding, digital marketing, fasilitasi ekspor, dan fasilitasi akses ke keuangan. Demikian dari saya, Kak. Terima kasih. Wah mantap, terima kasih Ayu. Boleh berikan reaction guys ke Ayu atau enggak komen keren Ayu gitu atau reaction ya boleh nih. Wih, kita kasih reaction dulu guys ya. Jadi selain tadi yang disampaikan di awal bahwa harus saling respect, kita juga harus saling mengapresiasi itu karena apresiasi itu sangatlah penting guys. Apalagi ke orang-orang yang mau berani mencoba. Oke ya, terima kasih Ayu. Sip, keren jawabannya. Melingkupi seluruh tadi apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal ya terkait dengan ekosistem bisnis pedesaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan terkait tadi pertanyaan dari Anggra ini ya soal rencana kegiatan One Village One CEO ini akan seperti apa. Jadi ya selamat menyaksikan aja gitu ya. Jadi teman-teman karena program yang akan kita sama-sama laksanakan ini adalah program kerjasama antara PT Adaro Indonesia dengan IPB University melalui Direktorat Pengembangan Masyarakat dan Agromaritim dan inovasi yang digunakan untuk program kerjasama ini adalah One Village One CEO. Nah, jadi ini nanti teman-teman akan sering bertemu dengan tim pengusul yaitu dosen-dosen yang ada di IPB. Itu ada Bapak Dr. Handian Purwawangsa, SHM SI, beliau sebagai ketua pengusulnya. Nanti mungkin pada saat ini beliau belum berkesempatan hadir karena ada agenda. Lalu yang kedua ada Bapak Dr. Alim Setiawan Slamet, lalu ada Bapak Dr. Insinyur Irzal Effendi MSI, dan juga ada Bapak Windra Priawandi Putra, PhD ya. Jadi dari keempat tim pengusul ini menerapkan ataupun membuat judul untuk pelaksanaan program ini adalah adopsi pelaksanaan ataupun adopsi teknologi tepat guna dalam membentuk sistem pangan yang resilient untuk meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi ini untuk judulnya ya. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau ada mungkin ya Monef atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait judul pelaksanaan program ini judulnya begitu ya. Kita next. Ini mungkin seputar ataupun selain pandang soal of One Village One CEO. Teman-teman tadi udah disampaikan oleh Pak Iqbal juga, mungkin kurang lebih sama ya. Jadi kita akan melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis pemberdayaan BUMDes sebagai unit usaha atau sebagai kelompok usaha atau sebagai unit yang ada di desa gitu, yang tertera di undang-undang dan aturan negara gitu ya. Jadi program untuk One Village One CEO serta One Village One Innovation ini adalah tentang mengembangkan sistem pemberdayaan yang tentunya dapat menjawab permasalahan pemberdayaan petani di Indonesia serta melengkapi kekurangan dari pemberdayaan petani yang sudah berlangsung selama ini. Nah, tujuan dari inovasi ini adalah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi petani berbasis sumber daya unggulan lokal yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang meliputi pendataan produk unggulan desa, pelatihan dan pendampingan, fasilitas peralatan, pengembangan nilai tambah dan juga inovasi serta pemasaran dalam rangka meningkatkan pendapatan dan serapan tenaga baru. Nah, ini udah secara kesimpulan adalah bagaimana kita
menerapkan inovasi ini untuk membuat sebuah ekosistem dan terhubungnya atau ya menciptakan konektivitas dari hulu hingga hilir. Bagaimana petani tersebut tidak hanya berbicara perihal budidaya, perihal menanam, melainkan diberikan pelatihan atau pendampingan juga terkait dengan inovasi produk yang bisa dihasilkan untuk menambah nilai tambah dari produk tersebut, dan juga tentunya adalah pemasaran gitu. Jadi kita coba koneksikan antara hulu dan hilir dari produk-produk yang ada di desa masing-masing atau program unggulan desa, begitu ya kurang lebih. Nah, ini adalah story-nya ya teman-teman. Jadi PT Adaro Indonesia dan IPB melalui program Kedirect Matching Fund tahun 2022 Kemenristek Dikti ini melakukan kerjasama gitu. Melakukan kerjasama, Adaro memiliki permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat, IPB memiliki inovasi sehingga dimatchingkan gitu antar dua program tersebut sehingga bisa melakukan kolaborasi dan kerjasama. Nah, dalam hal kasus ini, IPB dalam inovasi One Village One CEO ini akan menyediakan dosen dan mahasiswa sebagai tenaga ahli dan juga mahasiswa yang nantinya akan sebagai tenaga pendamping dari dosen, begitu ya. Tadi mungkin sampaikan oleh Pak Iqbal bahwa dosen memiliki banyak sekali inovasi yang mungkin bisa diterapkan ke masyarakat, namun dosen tidak memiliki waktu yang banyak. Nah, plusnya adalah teman-teman sebagai mahasiswa nantinya akan memiliki waktu yang sangat banyak sebagai nantinya tenaga pendamping dari tenaga ahli untuk menerapkan inovasi yang dimiliki oleh tenaga ahli. Nah, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok nantinya sesuai dengan komoditi. Kita akan berlokasi di 3 kabupaten, yaitu ada di Kabupaten Balangan dan Tabalong yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga akan sedikit bergeser ke kiri ke daerah perbatasan ada di Kecamatan Muara Banua di Provinsi Kalimantan Tengah. Muara Banua Kabupaten ya, Kabupaten Muara Banua di Kalimantan Tengah gitu. Jadi nanti teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang akan ditempatkan di 3 kabupaten tersebut. Nah, untuk di Kabupaten Balangan itu ada Desa Lasung Batu, Desa Hukai, Desa Sumber Rejeki, Desa Murung Ilung, Desa Balida, dan juga Desa Liu. Sementara di Kabupaten Tabalong itu ada di Desa Pangelak dan Desa Masingai 2. Sementara di Muara Banua ada di Desa Gudangseng dan juga Desa Bagok gitu ya. Nanti untuk detail komoditinya akan dijelaskan lebih lanjut. Ini juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Iqbal tadi terkait dengan tahapan pembentukan ekosistem bisnis. Jadi nanti ini yang harus teman-teman jadi basic gitu. Jadi dasar gitu ya teman-teman dalam melakukan kegiatan di One Village One CEO. Teman-teman nanti akan melakukan identifikasi desa, produk-produk unggulan desa. Selain nanti komoditi yang teman-teman akan lakukan, teman-teman juga nanti perlu identifikasi nih kira-kira di desa tersebut dengan komoditi tersebut teman-teman akan beranjak dari mana, karena ini adalah 3 bagian yang berbeda dan juga adalah 3 bagian yang akan terintegrasi. Apakah teman-teman ketika melihat atau mengidentifikasi komoditi tersebut dimasukkan ke One Village One Product, dalam arti mereka belum ada produk, mereka masih komoditi saja, belum ada produk turunan, teman-teman berinovasi untuk membuat produk turunan sebagai added value dari produk tersebut, atau teman-teman sudah masuk ke tahap penerapan inovasi yang ada dimiliki oleh IPB, atau teman-teman ternyata malah sudah sampai ekspor gitu ya. Jadi nanti teman-teman silahkan, dan ketika sudah dibagi menjadi beberapa kelompok untuk desa tertentu dan komoditi tertentu untuk melakukan identifikasi sekiranya masuk ke area mana, apakah One Village One Product, One Village One Innovation, atau One Village One Exporter gitu ya. Tapi 3 ini adalah saling kesinambungan, jadi kekurangan dan kelebihannya bisa saling melengkapi satu sama lain, begitu ya. Oke, kalau ngomong saya kecepatan boleh kabarin saja guys, takutnya ini apaan sih, ngomong apa sih Akbar gitu ya. Jadi ya udahlah ya. Ini untuk online, untuk yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan pembinaan mahasiswa, lalu field project, pelatihan dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta laporan kegiatan yang akan teman-teman lakukan selama kurang lebih 5 bulan ke depan ya, dari Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember begitu. Jadi untuk pembinaan mahasiswa sendiri kita akan lakukan 3 kegiatan ya, workshop and coaching, bootcamp, dan juga study industri. Nah, di workshop and coaching ini teman-teman akan diberikan pembekalan berupa materi ini yang akan disampaikan oleh tim ahli, yaitu dosen atau praktisi yang akan kami undang. Nah, workshop dan coaching ini akan dilaksanakan mungkin nggak selama 2 minggu ya, selama 1 minggu gitu ya. Teman-teman akan dilatih
terkait entah itu ekosistem bisnisnya, tadi udah disampaikan oleh Pak Iqbal, soft skill yang dibutuhkan ketika nanti turun ke masyarakat gitu. Nah, kita juga akan melakukan bootcamp, teman-teman, akan dilakukan selama 3 hari 2 malam. Kita akan lakukan kegiatan ini sebagai bonding tim ya, sebelum nanti teman-teman akan melaksanakan field project. Teman-teman tentunya akan dibekali dulu nih terkait dengan komunikasi tim, lalu terkait dengan kedekatan bersama tim gitu, agar nanti ketika di lapangan teman-teman tidak terlalu banyak miskomunikasi antara satu sama lain. Kami berikan juga kesempatan nih untuk teman-teman mengenal lebih jauh teman-teman yang akan jadi rekan teman-teman, gimana sih rekan teman-teman, rekan teman-teman yang akan di lapangan gitu. Jadi kami berikan event gitu untuk teman-teman bisa ya berkenalan lah, deep to deep lah gitu ya, mengenal satu sama lain lebih dalam lagi di 3 hari 2 malam ini. Lalu untuk studi industri, selain kami bekali teman-teman dengan coaching dari pelatih atau coach atau dari dosen gitu, akan memberikan pelatihan terkait dengan skill-skill yang teman-teman terapkan. Kita juga akan memberikan teman-teman kesempatan untuk melakukan kunjungan ke industri yang basisnya adalah komoditi, misalkan ke pabrik lebah kelulut misalkan ya, ataupun ke pabrik atau industri yang bergerak di bidang budidaya padi ataupun hilirisasi padinya. Jadi kita akan jaga kesempatan untuk teman-teman untuk melakukan kunjungan ke industri. Sejauh ini ada yang tanyain dulu guys? Kalau nggak ada, kita udah nih. Sejauh ini masih aman? Ayo, tadi Aman, yang Kak. Aman, Kak. Aman ya? Aman ya? Kak. Oke, aman ya. Aman, Kak. Yang respect guys, yang keren kalian ya. Oke, ini untuk field project-nya. Tadi kita sudah dengarkan tentang workshop and coaching. Sekarang kita bagian field project. Jadi nanti teman-teman selama ada di lapangan, kurang lebih 3 bulan, teman-teman akan dibagi menjadi beberapa kelompok di beberapa desa dan komoditi. Nah, hampir satu desa itu satu komoditi itu kecuali di ekowisata padi sawah dan padi gunung ya. Jadi teman-teman nanti mungkin untuk pengelompokannya kita belum bisa kasih tahu teman-teman satu desa akan berapa orang. Jadi intinya teman-teman bersiap-siap aja gitu ya, dengan siapapun nanti teman-teman, dengan orang yang nggak kenal apapun teman-teman. Jadi harapannya nanti bisa saling bekerja sama gitu ya. Karena kita memilih bukan prioritasnya adalah bukan teman-teman seberapa dekat dengan rekan teman-teman, tapi seberapa ekspor teman-teman di bidang komoditi tertentu, agar yang dihasilkan adalah produk yang keren gitu, ataupun pemberdayaan masyarakat yang padu gitu. Tidak teman-teman ekspornya di sapi, ternyata teman-teman dipindahkan ke kain, padahal teman-teman ekspornya di sapi gitu, karena kedekatan ya, atau karena kedekatan dengan teman yang lain sehingga mengorbankan hal itu gitu. Kita benar-benar objektif melihat kemampuan teman-teman dari apa yang akan kita nilai selama kemarin wawancara, terus nanti di workshop and coaching, ataupun field project ataupun di studi industri atau di bootcamp gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingin di satu komoditi tertentu, silahkan seriuskan. Yakinkan kepada kita kalau teman-teman ingin di sana gitu ya. Anjas. Oke. Jadi di Desa Sumber Rejeki ini intinya untuk seluruh kegiatannya ini dari budidaya ataupun dari hulu hingga hilirnya ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan ini udah sampai mana, tapi tetap identifikasi kira-kira ini masuknya kemana. Jadi ada peternakan sapi pendaging di Desa Sumber Rejeki, lalu ada peternakan ayam KUB di Desa Masingai 2, lalu ada peternakan maggot di Desa Murung Ilung, lalu ada perikanan lobster air tawar di Desa Gudangseng, lalu ada peternakan lebah kelulut di Desa Lasung Batu, lalu ada pertanian ekowisata padi sawah dan juga padi gunung, ada di 3 desa, di Pangelak dan juga di Bagok adalah padi sawah, dan di Liu adalah padi gunung. Tetapi padi gunungnya selain dengan budidaya, dia juga dengan ekowisata. Tapi yang padi sawah fokusnya adalah di bagian budidaya. Ataupun nanti jika ada tambahan bisa dijadikan sebagai ekowisata juga padi sawahnya. Lalu ada produk olahan bambu dan ekowisata bambu itu di Desa Balida, dan juga ada pembuatan atau produksi kain sasirangan di Desa Hukai, begitu ya. Jadi ada 10 desa, ada sekitar 7 komoditi ya, atau 8 komoditi
yang nanti akan difokuskan kepada teman-teman semua gitu. Lalu ini untuk timeline-nya, teman-teman. Kemarin kita sudah laksanakan proses rekrutmen dan seleksi di tanggal 1 sampai 31 Juli di 2023. Lalu kita akan lakukan workshop and coaching online. Kita mulai hari ini. Sebenarnya ini sudah masuk ke materi workshop. Tentunya di balik ada materi, ada juga penugasan. Nanti mungkin akan disampaikan oleh Kak Syifa di grup, atau saya di grup, ataupun admin, ataupun siapa aja lah, tim OVOK yang nanti akan menyampaikan di grup. Itu kita akan laksanakan dari tanggal 7 hingga 11 Agustus. Ini akan dilaksanakan secara online. Lalu bootcamp kita akan lakukan secara offline. Jadi jika teman-teman masih belum ada di Bogor, masih ada di daerahnya masing-masing, silakan persiapkan untuk berangkat. Meskipun udah jadwal kuliah ya. Khawatirnya teman-teman karena berada di zona nyaman masing-masing di desa masing-masing, jadi khawatirnya tidak pulang-pulang ke Bogor. Jadi saya ingatkan bahwa di tanggal 14 sampai 16 Agustus kita akan lakukan bootcamp. Lalu kita setelah bootcamp akan ada workshop and coaching offline, tenang aja. Untuk online mungkin materi-materi yang tidak terlalu workshop and coaching online ini materinya general, sementara offline ini adalah spesifik ke komoditi yang teman-teman nanti akan kita bagikan orang-orang. Jadi setelah bootcamp, jadi kita akan bagi teman-teman menjadi beberapa kelompok komoditi, baru nanti teman-teman akan dilakukan workshop and coaching offline ya. Lalu selanjutnya adalah studi industri di tanggal 24 hingga 31 Agustus 2023. Lalu teman-teman akan lakukan side project, yaitu melakukan kegiatan di lapang sekitar bulan September hingga November 2023. Lalu pelatihan satunya akan dilakukan di bulan September, mungkin akan berbarengan dengan pemberangkatan teman-teman, langsung pelatihan 1 bersama tenaga ahli. Lalu teman-teman lakukan pendampingan selama 1 bulan. Nanti di pelatihan 2 kita akan mulai di Oktober 2023. Teman-teman juga akan melakukan pendampingan juga 1 bulan hingga November dan pulang begitu ya. Terus pembuatan laporan monef dan juga pembuatan laporan akhir. Oke, terima kasih. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika di antara teman-teman di sini ada yang mau mengundurkan diri, kita mempersilahkan teman-teman mau mengundurkan diri dengan membuat sebuah surat pernyataan ya. Mungkin nanti kita akan kirimkan surat pernyataannya di kolom chat atau mungkin di di grup ya. Oke. Itu saja mungkin dari saya. Saya kembali lagi ke Mbak Ama. Mbak Ama. Oke, sinyal ternyata ya guys ya. Oke, langsung aja mungkin kalau mau ada yang tanyain, silahkan guys. Kayaknya udah paham semua ya. Alhamdulillah kalau udah paham. Oh, ini Nurheni, silahkan atau Nurheni nanya. Oke, izin bertanya ya Kak. Silahkan. Oke, untuk pesertanya sendiri ini kebimbangan anak MAB nih Kak. Jadi mau memastikan saja untuk pesertanya ini udah fix semua atau gimana? Soalnya kemarin Kapprodi kami menginginkan untuk memutuskan kembali yang mau WMK atau OVOK. Jadi kata Kak Akbar bilang katanya nanti ada seleksi kembali ya. Nah itu apakah nanti semuanya kepilih atau apa ya? Ada yang kegeser gitu Kak? Oke, siap. Jadi untuk program yang dengan Adaro ini hanya sejumlah 25 mahasiswa, tapi kami sedang mempersiapkan sekarang untuk program yang lain, tapi MBKM juga dengan skema OVOK juga. Mungkin nanti seleksinya adalah di bagian komoditi dan juga di bagian wilayah saja. Begitu. Oke, jadi untuk MBKM-nya itu ada 25? Ya, untuk yang program dengan Adaro Indonesia ada 25 mahasiswa, tapi kita lagi mengajukan kembali atau lagi menyusun kembali program yang serupa dengan skema OVOK ya, inovasi OVOK yang bisa diterapkan itu sejumlah 28 mahasiswa. Jadi totalnya 50 sekian kan, lebih banyak gitu. Jadi nanti mungkin kami akan oprek lagi justru. Tapi ini masih rencana ya. Tapi kalau teman-teman misalkan si rencana itu tidak berhasil, kami tetap akan ada program lain gitu ya. Jadi ya gitu, tetap bisa MBKM 20 SKS begitu. Aman aja. Oke, terima kasih Kak. Oke, karena kami kemarin mempertimbangkan justru di KRS teman-teman ya kan, dari tanggal 2 hingga tanggal 9, jadi itu sudah masuk pertimbangan kami. Kalau misalkan rencana kami yang kedua tadi yang sekarang direncanakan gagal, kami punya alternatif rencana lain. Gitu.
Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke. Tapi rencananya belum bisa dikasih tahu ya. Tapi doakan saja semoga berhasil. Amin. Aminin dong. Amin. Amin. Oke. Yang lain ada atau tidak? Hah? Di chat? Ada Richard itu bertanya, Kak. Siapa? Richard Fernando. Oh, Richard. Mana nanya? Di mana? Itu Raisa. Baik Kak. Oh, dia nggak on cam ya, guys. Sorry. Saya hanya melihat yang on cam. Iya Kak. Baik Kak, saya izin bertanya Kak. Di bagian bootcamp tadi kegiatannya gitu kita selama 3 hari 2 malam itu dilaksanakannya di mana ya Kak? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, bagian studi industri kegiatannya itu tadi kan Kakak sempat bilang kalau kita itu ke bagian perindustrian bagian apa gitu Kak, saya lupa gitu. Nah, terus nanti kita di industri itu ada arahan atau masukan nggak Kak buat kami nanti di industri itu kita ngapain aja dan apa-apa aja yang harus dibutuhkan? Gitu sih Kak, terima kasih. Oke, jadi untuk di bootcamp nanti teman-teman akan kita biarkan hidup di hutan, nggak ada sinyal, akan menjadi menjadi penjelajah alam. Nggak ada yang bercanda guys ya. Jadi bootcampnya kita akan lakukan di Bogor aja, nggak jauh sejauh-jauh ya guys. 3 hari 2 malam. Nanti tempatnya kita akan jelaskan lebih detail nanti ya. Jadi setiap rangkaian nanti kita akan ada SOP atau panduannya. Jadi tenang aja. Makanya teman-teman standby dulu aja di Bogor. Tapi kita pelaksananya tetap di Bogor. Aman ya. Dekat-dekat kampus tenang aja. Tapi memang agak sedikit hutan. Ya IPB kan hutan ya guys. Belakang-belakangnya. Jadi akan seru-seruan, tenang aja. Terus untuk industri nanti tools-toolsnya akan kami berikan, tapi pada intinya adalah ini akan membuka wawasan teman-teman. Jadi tidak hanya teman-teman belajar soal theoretical, tapi teman-teman coba terjun langsung ke industri, menganalisa kira-kira sampai sejauh mana, kekurangannya bagaimana, kira-kira apa yang bisa diterapkan ke komoditi yang teman-teman nanti dapatkan gitu. Harapannya sih seperti itu. Chart. Oke, baik Kak, terima kasih. Aman ya? Aman, aman. Oke, nggak penakut semua kan, ini pemberani semua. Ada yang penakut nggak? Kalau penakut angkat tangan guys. Nanti kita nggak tempatin di yang takut-takut. Nah, udah nggak ada yang komplain berarti aman semua ya. Ada lagi yang mau ditanyain guys? Kalau nggak ada sih keren, berarti teman-teman udah siap terjun ke lapangan ini. Ya, jadi untuk bagaimana nanti sistem kami menilai teman-teman, pertama adalah kehadiran, itu yang paling penting ya. Kehadiran, terus kedua keaktifan, sama yang ketiga adalah absensi, ini presensinya harus diisi ya. Kalau nggak diisi, dinyatakan ini ntar ditaruh di ujung-ujungnya buangan. Oke, ada yang mau nanya guys? Ini saya bercanda ya. Kalau diseriusin jangan terlalu diseriusin, bercanda aja. Takut pada tegang tadi, soalnya tegang banget kalian. Kayak melihat dosen killer. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak udah ya udah. Ya dari teman-teman ada yang bertanyakan lagi. Keburu Kak Akbarnya ngambek. Iya ini. Boleh mau Kak, boleh nanya di luar ini nggak Kak? Di luar materi? Di luar kelas? Oh, enggak. Boleh tuh, saudara silakan. Fasilitas nanti yang kami dapatkan di sana apa aja ya Kak kalau boleh tahu? Pesawat. Kasih pesawat satu orang satu. Pokoknya akomodasi semua tersedia. Kalian hanya membawa badan dan tenaga dan pikiran dan semangat. Udah. Nggak, apa yang kamu tanyain? Siapa Richard tadi yang nanya? Iya, Richard. Apa yang mau ditanyain, Chat? Tanyain aja. Ntar saya bilang tersedia, kalau enggak bilang enggak. Apa contohnya? Contohnya ya kayak, maaf ya Kak. Ya. Misalkan kendaraan di sana Kak. Kendaraan nanti akan diberikan nyaru suaranya. Motor. Ya, dikasih motor, guys. Nah, saya sisa motor ini. Ada lagi chart.
Motor mah terlalu easy. Uang saku Kak gimana tuh Kak? Aman Nah, nggak? uang saku aman, tapi nasibnya nggak makan. Jadi kalau mau uang sakunya aman, berarti nggak makan. Kalau uang sakunya, kalau makannya mau aman, berarti nggak dapat uang saku gitu. Jadi uang sakunya sebenarnya buat makan teman-teman gitu. Kalau nanti teman-teman mau ngurus sendiri buat makan, silakan. Kalau teman-teman mau diurusi tempat makannya, kami carikan gitu. Gitu, Chart. Oh, oke Kak, oke Kak. Aman ya? Terus penginapan Kak aman nggak Kak? Aman. Nanti ada gubuk buat Richard. Oke. Ada rumah nanti. Kita siapkan rumah. Pokoknya kita siapkan tuh rumah, kendaraan, makan. Udah. Pokoknya akomodasi transport selama teman-teman dari Bogor sampai tempat lokasi, lalu balik lagi ke Bogor, aman. Gitu, Chart. Untuk uang project juga nanti, uang project lagi apa? Kalau teman-teman tadi kan ini field project, teman-teman dalam arti membuat project lapang, yang tentunya ada uang dong ya. Nanti uangnya juga dikasih gitu. Cuman ada batasnya nanti. Kita kasih tools-nya nanti ya. Oke, Chart. Mana Richard? Oke, Kak. Oh, oke. Oke, Chart. Tidak perlu khawatir. Ya teman-teman nggak akan disuruh beli tiket pesawat sendiri kok. Tenang aja, kita fasilitasi untuk transport ke sana, akomodasinya, dan nanti ada akomodasi selama di sana juga kita tanggung. Jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan diri teman-teman, barang pribadi, serta semangat yang membara untuk membantu kegiatan kita di sana ya. Jangan, ayo ada lagi yang mau ditanyakan ke Kak Akbar? Kalau nggak semangat, ini nggak bakal diterima langsung eliminasi ya sih ya, Maya? Iya. Siska Jaya, silakan Siska Jaya. Izin bertanya Kak Akbar, tadi kan disampaikan oleh Kak Akbar mengenai 25 buat program MBKM OVOK, yang 25 lainnya sisanya ada program baru kan Kak. Nah itu pengumumannya kapan ya Kak? Kebetulan kan kami ada surat tugas yang harus disetorkan yang sesuai sama topik programnya gitu loh Kak. Ya, ini juga saya nanya ke Diktinya nggak dibales, Sis. Gimana dong? Tanyain dong, Sis. Ya, masih ditanyakan untuk timeline-nya, tapi sejauh ini masih tahap verifikasi ya. Jadi kayaknya akan cepat di minggu depan sudah ada. Atau sebelum nanti teman-teman dibagi menjadi yang terbelah-belah itu, jadi nanti sudah diumumkan ya. Insya Allah ya. Kita juga follow up terus. Baik Kak, terima kasih. Oke. Tapi ya nggak jadi deh, nggak jadi tapi. Boleh, ada yang mau ditanya lagi? Izin bertanya Kak. Boleh, siapa ini? Oh, Windah. Ini pertanyaan penasaran aja sih Kak. Kan waktu OVOK tahun kemarin kan banyak itunya ya, desanya Kak, ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah juga. Nah, untuk tahun sekarang cuman di Kalimantan itu kenapa ya Kak? Karena yang keterima cuma itu, guys. Jadi sedikit menjelaskan ya teman-teman, kegiatan yang kita ikuti itu kegiatan Kedaereka Matching Fund 2023. Nah, untuk tahun lalu itu kita punya mitra bersama Astra yang punya desa binaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Untuk sekarang mitra kita itu hanya dari Adara Indonesia yang desa binaannya itu ada di Kalimantan, sehingga kegiatannya hanya akan dilaksanakan di Kalimantan. Seperti itu. Begitu ya, secara bagusnya gitu jawabannya, tapi secara gak bagusnya tadi ya. Baik Kak, terima kasih. Baik, ada lagi nggak nih dari teman-teman yang ditanyakan untuk kegiatan OVOK kepada Kak Akbar? Boleh ditanyakan sekarang biar nanti lebih tenang untuk menjalani program-program dan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Ya, ada lagi mungkin? Ada, guys? Kamu mau nanya lagi? Boleh. Untuk pembagian kelompoknya kapan ya? Pembagian kelompok nanti akan dibagi setelah workshop, setelah bootcamp ya. Jadi di bootcamp kita akan apa namanya ya,
bonding dulu. Nanti kita coba akan identifikasi secara person to person ya. Kamu suka makannya apa, kamu nggak bisa gimana, bla 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 bla. Kita identifikasi secara langsung kepada teman-teman. Jadi nanti kita akan menilai teman-teman secara objektif gitu. Begitu Nureni. Jadi kemungkinan sebelum workshop spesifik gitu kan, karena udah spesifik banget tuh. Ya, jadi misalkan Nureni ditempatkan di komoditas lebah misalkan ya, Lebak Belut. Ya udah nanti setelah workshop coaching sama studi industri, nanti Nurheni akan bergelutnya di bagian lebah aja gitu. Tapi untuk awal-awal kita akan dilakukan di mulai besok ya. Besok sampai tanggal 11 itu workshop masih general gitu. Jadi skill-skill basic nanti teman-teman akan dapatkan dulu, baru nanti ke spesifik begitu. Oke, Kak, thank you. Aman ya? Ya, yes. Makasih, makasih. Lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gak ada yang nanya? Ya, ada lagi nggak nih teman-teman? Mumpung Kak Akbarnya masih semangat. Iya nih, guys. Semangat menjalani hari. Iya. Baik, ada lagi nggak teman-teman? Atau kalau cukup, boleh bilang cukup. Ya, sudah merasa cukup, boleh izin bertanya Kak, untuk tidak masuk kontak, sisanya orang kegiatan lain. Ya Kak Akbar mungkin bisa dijawab. Ya, yang tadi disampaikan Pak Iqbal mungkin ya, sebenarnya udah di spill tadi. Kegiatannya di pesantren, enggak nih guys. Kegiatannya bersama masih di Kalimantan juga, tapi wilayahnya juga masih sama, cuma beda lokasi aja. Kalau kita kan di desa-desa, nanti di pesantren gitu beberapa. Tapi ini masih rencana ya, jadi semoga lolos gitu. Hah? Kalau enggak, kita juga ada alternatif kegiatan lain. Jadi nanti stay tune aja ya. Yang penting sebenarnya teman-teman siap aja ditempatkan dimanapun dengan komoditas apapun gitu. Semoga. Baik. Nih bulan tuh kalau di name-nya namanya Moon ya. Moon. Siapa ini yang ngechat Moon-nya bulan? Lanjut guys. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau misalkan tidak ada, makasih banyak ya atas waktunya. Saya serahkan lagi ke Ama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Akbar untuk penjelasannya. Mungkin nanti kalau teman-teman ada yang tanyakan lebih lanjut, bisa tanyakan di grup ya, atau bisa langsung chat person aja ke Kak Akbar, biar WhatsApp-nya ramai. Boleh teman-teman langsung tanyakan saja di grup atau lewat via chat ke admin. Tapi bisa lebih di grup aja ya, bisa di grup, biar grupnya lebih ramai dan lebih interaktif. Oke, baik. Karena sudah mau pukul 5, boleh mungkin kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di kegiatan temu perdana kegiatan OVOK MBKM 2023. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa nanti akan ada informasi lebih lanjut terkait kegiatan workshop dan coaching yang akan dilaksanakan di tanggal 7 sampai 11 Agustus ini. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk cek grup ya, karena bisa jadi tiba-tiba ada jargongan untuk kegiatannya. Sehingga teman-teman harus selalu siap sedia, karena nanti di kedepannya di lapangan kalian harus siap sedia karena nanti akan diturunkan di Kalimantan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya teman-teman semua. Ya, akan di-share nanti recordnya di grup ya. Bisa dicek aja di grup nanti. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak.